Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,28%. Dengan total market cap mencapai di 3,16 triliun US dollars. Dan pada hari ini mulai terjadi koreksi untuk Bitcoin dominance ya. Jadi ya minimal alts nggak taat perform lagi hari ini begitu ya. Karena gini, seremnya kalau BTC koreksi dan BTCD itu meningkat, biasanya alts lebih menderita begitu ya. Nah, tapi apapun itu tetap masih koreksi in general ya. Untuk BTC sesuai dengan pembahasan kemarin ya, struktur resisten yang kita khawatirkan benar-benar mereject Bitcoin untuk yang ke 1, 2, 3, 4, keempat kalinya ya. Ya buat lo yang sudah nonton DCWT sih harusnya nggak terlalu kaget ya, karena kita sudah memang bahas berkali-kali bahwa ini resisten yang udah berapa kali mereject Bitcoin ya. Dan bukan cuma itu aja, tetapi Bitcoin pun membuat daily close yang membuat lower low gitu. Kalau ngomong week sih enggak ya, tapi kalau ngomong soal daily close itu lower low. Ya, jadi ya kembali lagi momentum Bitcoin masih cenderung bearish secara TA ya. Karena di sini dia membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high lagi di sini, dan sayangnya lower low lagi. Ya, jadi ya kita masih harus bersabar, kita tunggu sampai dia ke next support ya. Nah, support selanjutnya mungkin yang paling penting bagi Bitcoin adalah di 91.906 ya. Kenapa ini penting? Kita sudah bahas dari kemarin-kemarin, tapi nggak apa, buat yang masih baru dan belum tahu kenapa ini penting, gue akan coba jelaskan lagi. Jadi ini penting karena ini adalah struktur support yang kemarin berhasil menahan Bitcoin di Desember dan juga di Januari awal, begitu ya. Nah, kalau sampai ini jebol, itu memberikan sinyal terhadap market bahwa bearish momentum kali ini lebih kuat dibandingkan yang di sini dan di sini ya. Kalau itu sudah kejadian ya, nah ya otomatis para bears akan lebih percaya diri seperti itu. Jadi di market ini adalah perang yang konstan antara para bears dan bulls ya. Para bulls akan memanfaatkan saat bears mulai ada pelemahan, bears juga akan memanfaatkan saat para bulls mulai ada kelemahan juga begitu ya. Ya makanya ya kalau makanya jangan gini deh, kita jangan coba tebak-tebakan di market lah ya. Gua harap lu udah mulai bosen ya tebak-tebakan di market, karena kita sudah menunjukkan berapa kali ya. Dengan lu tebak-tebakan itu nggak profit ujung-ujungnya gitu, malah bikin lu ke bawah FOMO begitu ya. So just keep DCA ya, dicicil aja ya, dicicil aja terus ya. Dapat support beli ya. Wah, keluar SOP untuk beli ya beli. Jangan ntar deh. Gue takut lebih dalam lagi. Sama kayak dulu di sini nih. Jangan beli dulu deh bang. Takut bakal lebih rendah lagi. Pas naik, panik. Naik panik, beli dia mana? Pucuk. Udah beli di pucuk, koreksi lagi, panik lagi, cut loss. Nah, makanya nggak bisa. Harus punya SOP itu jelas ya. Mau beli di mana? Udah kena, jangan nego-nego. Itu karena nanti misalkan ya, lu udah punya SOP, harusnya beli di sini nih kemarin, di 91.900. Tapi lu nunda-nunda. Banyak dukun yang bilang bakal sampai ke berapa? 60, 70 ya dan seterusnya. Taunya naik, lu panik. Karena lu ngerasa bahwa harusnya lu beli di sini. Lu jadi, waduh gimana nih ya? Lu belilah di resisten. Beli di resisten, taunya koreksi lagi. Nah, udah. Panik membawa panik ya. Oke. Next kita geser dulu ke ini ya, kita geser dulu ke DXY. Setelah DXY nanti kita akan bahas si Powell ya, karena ini juga menurut gua ngaruh ke momentum Bitcoin yang lebih bearish begitu ya. DXY atau indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu mulai ada koreksi malah ya. Mulai ada koreksi, jebol MA20 tetapi masih ketahan oleh MA50 begitu ya. Nah, jadi ini sedikit lucu nih. Kemarin pecah struktur, sekarang mulai pecah lagi nih ya. Berarti mungkin momentum reversal dari indeks dolar belum terlalu kuat ya, karena gagal membuat higher high begitu. Next, untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini ya. Struktur 61,19 mulai menjadi support beneran, dan ini sudah ketiga kalinya dari tes ya. Pertama terjadi itu sehari setelah reclaim di tanggal 5 Februari, lalu terjadi lagi yang kedua di tanggal 9 Februari dan kemarin di tanggal 11 Februari ya. Nah, jadi untuk sekarang sih ya tinggal kita lihat aja apakah dia bisa bertahan terus di sini.
Kalau dia bisa bertahan terus di sini, MA20 menjemput, ya secara TA ada possibility bisa lanjut membuat higher high, begitu ya. Ya semoga kalau sampai terbuat higher high di Bitcoin dominance itu di mana masa-masa Bitcoin rally, bukan Bitcoin koreksi. Kalau Bitcoin USD-nya koreksi dan BTCD-nya meningkat ya, nah ya sudahlah itu berarti alts-nya akan nangis darah lagi, begitu ya. Pesan gua sih satu aja ya, gua udah perhatiin di cycle ini tuh modus operandi para ya itulah ya, para dukun ya, para penjual grup-grup VIP itu kayak begini. Setiap kali terjadi koreksi oleh Bitcoin dominance, mereka akan teriak-teriak altcoin season begitu. Dengan menunjukkan bahwa lihat nih, ada alts yang performanya gila, lihat nih ya. Udah ngapain beli BTC, beli aja alts. Nah, tapi altsnya nggak boleh asal, harus beli yang cara gua ya. Lu mau tahu caranya apa? Lu mau tahu apa aja altsnya, lu bayar sekian. Nah, udah hancur, udah naik lagi kayak begini ya, naik lagi kayak begini, diam 1000 bahasa. Begitu. Nah, jadi hati-hati karena pasti akan ada aja koreksi BTCD ya. Gitu. Nah, saat terjadi koreksi yang signifikan, jangan sampai mau kemakan dengan para dukun yang omongannya manis, begitu ya. Kalau kita mau terjadi altcoin season, sekali lagi yang harus kita pantau adalah interest rate dan juga balance sheet ya. Kita perlu interest rate yang lebih rendah lagi ya, dan juga balance sheet yang meningkat, begitu. Jadi jangan kebalik ya. Kita butuh suku bunga bank turun dan kita butuh balance sheet itu meningkat. Begitu supaya terjadi pergeseran dari QT quantitative tightening ke QE quantitative easing. Saat easing akan ada liquidity berlebih akan membuat orang lebih berani mengambil resiko di altcoins. Dan ya tentunya ya itu adalah trigger dari altcoin season. Begitu ya. Sebelum itu terjadi sulit. Ya, sulit kalau kita masih QT berharap terjadi altcoin season. Ini gue udah ngomong sampai doer ya. Sorry buat lu yang memang sudah lama di TCI, buat yang ngerasa aduh bang, lu sering banget bahas ini. Iya, kenapa? Karena makin banyak newbies sekarang. Nah, jadi bersabarlah ya. Dan bukan cuma newbies ya, banyak juga korban. Banyak juga korban dari para dukun kemarin. Maka dari itu ya gue akan terus mengingatkan ini tanpa bosan. Begitu ya. Oke. Geser ke news. Untuk news ini datang dari, bukan news sebenarnya lebih ke si Jerome lah ya. Jadi testimoni si Jerome Powell ya masih cenderung hawkish ya, masih ada vibe hawkishnya ya. Dimana di sini dia menyatakan bahwa dia akan maintain neutrality. Dia akan tetap netral, tidak mau bermain politik begitu ya. Nah, si neutrality ini menurut si Powell akan menjadi sangat penting karena kenapa? Dengan itu the Fed bisa memiliki kebebasan untuk make calls ya, untuk membuat keputusan-keputusan dalam monetary policy yang yang tergantung sama pemerintah begitu. Karena kita tahu si Trump itu dia ingin dolar yang lebih ya kasarnya lebih murah lah ya, bukan lebih murah, lebih banyak gitu, yang lebih liquid, yang si liquid itu lebih banyak begitu, sesuai dengan janji kampanye dia. Dia pengen QE lah kasarnya ya, walaupun dia nggak ngomong langsung QE, tapi kalau lu lihat apa yang dia describe itu adalah masa-masa QE begitu. Nah, si Jerome merasa masih bahwa ini masih cukup masih cukup berbahaya begitu. Jadi sekali lagi penekanan dia adalah dia tidak mau mencampurkan urusan The Fed ini sama politics. Dan buat lo yang nggak tahu, The Fed ini berbeda dengan Bank Sentral Indonesia ya. Kalau Bank Sentral Indonesia itu setahu gue BI itu masih part of the government kan, masih bagian dari pemerintahan. Tapi kalau The Fed itu enggak, The Fed itu kepisah dari pemerintahan. Makanya buat lo yang mungkin bingung apa maksudnya keluar dari politik, jangan ikut-ikutan politik ya, karena memang The Fed ini satu entitas yang terpisah dibandingkan dengan dengan pemerintahan begitu ya. Ya, jadi itu sih pokoknya. Itu inti besarnya dan ya ini cenderung membuat market melihat bahwa oke, berarti si Jerome tetap akan masih hawkish. Itu tetap tidak akan sembrono menurunkan interest rate begitu ya. Karena ya memang kita tahu ya kalau sampaikan terlalu cepat penurunan interest rate ya, terlalu cepat pergeseran ke QE itu bisa membuat inflasi makin parah, dan itu terjadi di tahun 1970-an ya, di 1970-an tuh seperti itu. The Fed kecepatan menurunkan interest rate ya, kecepatan masuk ke QE, ujung-ujungnya inflasinya jadi lama begitu ya.
Ada benernya ya. Cuman ya bagi kita yang megang kripto, bagi yang kita megang saham-saham US gitu ya akan jadi aduh ini kapan nih kita butuh bensin lagi. Begitu. Ya, jadi kita nggak bisa nyalain si Powell sih sebenarnya ya. Karena ya tugas dia tuh bukan ngebikin kita kaya ya, tugas dia itu ngebikin ekonomi US cenderung lebih stabil begitu ya. Nah, tapi jangan lupa ya, ini baru hari ini. Si testimoninya ada lanjutannya ya. Jadi ini kan kemarin. Sorry bukan hari ini, maksudnya ini kan kemarin nih ya. Nah, hari ini ada part 2-nya nih ya. Ada testimoni lagi jam 10 malam oleh si Jerome Powell gitu ya. Nah, ngomongin soal data, hari ini kita cukup padat ya. Jadi akan ada CPI dan core CPI semuanya keluar jam setengah 9 ya. Lalu ada Jerome Powell jam 10 dan di setengah 11 akan ada crude oil inventories. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data penting. Ada 5 bintang 3. Nah, jadi siap-siap ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility. Buat elu yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini ya setengah 9 sampai setengah 11 boleh pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif ya. Dan juga buat yang agresif minimal pasang SL gitu ya. Ini kan keluar jam 10 ya. Jam 10 tapi market bisa dibilang udah mulai ada gejolak dulu sih ya. Mulai ada gejolak dulu kayak sejam sebelumnya kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kan. Nah, ini jam 10 nih. Nah, udah mulai gerak tuh. Oh, ternyata dari jam setengah 9 malah. Dari setengah 9 udah mulai ada pergerakan lumayan signifikan. Setelah jam 10 lanjut lebih dalam lagi. Gitu. Jadi ini juga buat orang-orang yang masih ini ya ngedinai bahwa kripto itu nggak ada urusannya katanya sama fundamental. Ya itu mungkin dia pengen ngedukun tapi malas belajar fundamental mungkin ya. Jadi dia bilangnya nggak nyambung aja. Padahal jelas ada korelasi yang kuat antara macroeconomics ya terutama kebijakan-kebijakan di US dengan pergerakan kripto. Begitu ya. Jadi seperti yang gue udah sering bilang, yang terdesentralisasi itu adalah sistem validasinya, ya validasi transaksinya, bukan korelasinya. Korelasinya dia tetap akan terkorelasi kok sama macroeconomics, begitu. Kalau sampai ada orang yang mau ngomong, wah itu nggak terpengaruh, ya berarti dia nggak pernah benar-benar ngeliatin market, mungkin nggak bisa baca chart juga, nggak ngerti fundamental, cuma tahun up atau down, begitu ya. Nah, jadi ya kita juga harus pintar-pintar menjadi filter ya karena menurut gua zaman sekarang tuh informasi udah nggak berharga ya karena kebanyakan begitu sama kayak banjir gitu air di mana-mana bener tapi silahkan tuh coba minum air banjir lu nggak masuk rumah sakit bagus ya. Nah yang kita perlukan apa yang kita perlukan adalah filter begitu karena air di mana-mana kita butuh filter supaya kita tidak minum kotoran yang ada di air itu ya. Gitu. Jadi ingat ya, informasi banyak dan seperti udah mulai tidak berharga lagi lah di masa-masa kali ini apalagi dengan internet ya. Tapi ingat nggak bisa kita langsung main minum aja semua informasi, kita harus punya filter yang bagus supaya kita bisa membedakan informasi yang bisa kita ambil, yang kita bisa pakai dengan informasi sampah yang banyak bertebaran di market gitu ya. Oke. Overall sih udah beres ya. Jadi selanjutnya kita langsung masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi short kita sudah profit ya. Kita sudah TP sebesar 1,12% ya. Untuk posisi longnya kita nggak dapat ya, karena langsung jebol. Jadi langsung aja loncat ke spot. Untuk spot di angka 91.906, terus 89.851, dan juga 87.216, atau ya opsi lainnya adalah bisa juga BSB begitu ya, yang ada di angka 89.000 pas sampai 88.875 begitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya posisi long bagi yang agresif cut loss. Buat yang konservatif sudah profit ya, sudah TP dari tanggal 9 Februari. Tapi yang agresif setelah berjuang berapa hari mencoba untuk kena 2.744, sayangnya gagal dan ya udah daily close di bawah begitu ya. Oke, posisi spot di angka 2.552, lalu di 2.464 dan di 2.419 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Tetapi sebelum kita tutup, gua mau ada sedikit wejangan ya. Mungkin gue buka dulu dengan gini. Gue happy makin banyak para newbies yang masuk ke TCI ya. Tapi sayangnya circumstancesnya nggak terlalu ideal ya. Jadi keadaan masuk ke sininya kurang ideal begitu, karena banyaknya gara-gara kena dukun begitu. Tapi ya oke lah, that's good. Kenapa? Karena lu setelah kena dukun bukannya uring-uringan, bukannya ngerasa semua kripto tuh bangke ya, tapi lu pengen belajar sesungguhnya seperti apa. Porto tuh harus digimanain ya. Itu udah langkah yang sangat bagus ya. Langkah yang sangat bagus bahwa lu sadar, oke, gua kena dukun nih. Berarti gua ada salah nih. Ini dukun cuma asal ngomong aja jualan ludah gitu. Nah, ini cara yang benernya gimana? Begitu. Ya, that's good. Itu udah satu mentalitas yang bagus. Ya, lu pengen belajar. Nah, sekarang ya mungkin gini, balik lagi gue akan mengingatkan bahwa tidak ada yang instan. Apapun yang datang dengan cepat akan ya pergi juga dengan cepat. Easy come, easy go. Begitu ya. Jadi, ayolah kita bangun portofolio yang tepat rasionya ya. Tekan terus rasa greedy-nya gitu ya, serakahnya ditekan begitu, karena saat lu serakah itu adalah makanan paling empuk para dukun, karena para dukun akan ngomong 1001 cara, wah lu begini 100x 20 juta jadi 2 miliar ya, malah ada yang lebih gila ya, pengen bilangnya katanya 1000x katanya ya. Aduh ya, berapa banyak token atau koin yang 1000x gitu, itu sangat jarang gitu. Tapi mereka bisa dengan sangat mudah, dengan sangat enteng ngomong 100x, 1000x gampang. Gua 99% bener ya. Ya luar biasa ya. Terus lucu juga nih ya, gua sempat dapat laporan dari Sato katanya ya, ada yang bilang, wah gue jadi ilfil lo ngomongin dukun terus ya. Buat apa sih menggelapkan dunia mereka katanya. Aduh sorry banget ya menggelapkan dunia dukun. Gua tanya balik deh ya. Kayaknya lu mikirnya kebalik gitu ya. Justru pertanyaan gue tuh, dukun berapa banyak menggelapkan dunia orang? Udah banyak tuh ya. Ada yang sampai bikin channel YouTube malah ya. Basically isinya adalah kompilasi orang-orang yang di-mute, orang-orang yang di-kick dari grup dukun. Gitu. Ada yang hilang ratusan juta, ada yang bahkan mengklaim hilang miliaran. Begitu, setelah udah bayar setahun, di-kick gara-gara mempertanyakan ini gimana nih, ya tidak sesuai dengan janji. Gue tanya balik, siapa yang menggelapkan siapa, gitu ya. Dan ini nggak usah dibawa-bawa ke ranah jadi kayak agama gitu. Ada yang sampai jadi kayak ranah agama gitu, maunya wah udahlah sebagai seorang Nasrani begini. Aduh ya, sorry, ini bukan channel agama ya, ini channel edukasi financial ya, terutama untuk kripto begitu. Jadi gue bukan ustadz, gue bukan pendeta. Di sini gue akan ngomong jebret aja faktanya seperti apa gitu ya. Dan lagi pula pun ya nggak berarti lu dipukulin lu harus ya udah silakan pukulin gue sampai mati. Oh nggak seperti itu ya.
Dan gua juga cukup yakin ya di semua agama kita tidak pernah diajarkan untuk ya udah kalau lu digebukin biarin aja gitu. Lu terus aja biarin, terus terima digebukin. Oh enggak sih. Gua bukan tipe orang yang percaya seperti itu ya. Oke, beres ya. Jadi kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.